students, welcome back to the English class. How are you today? Is everything okay? Berharap semoga semuanya tetap semangat ya. Okay, at this meeting, we will continue our discussion about self-introduction. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perkenalan diri. Today's topic is how to introduce yourself in English. Topik hari ini adalah cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat langkah-langkah apa saja yang perlu kalian lakukan dalam memperkenalkan diri. Let's check it out. The first one, greeting atau sapaan. Jadi, dalam memperkenalkan diri, pertama kali yang kalian lakukan adalah menyapa audiens, ya, yaitu menyapa orang yang akan kita ajak bicara. Okay. In formal or informal situation, we can use the following expressions. Dalam situasi formal maupun informal, kita dapat menggunakan ungkapan berikut ini. Good morning, class. Selamat pagi, anak-anak. Atau, class bisa juga berarti kalian menyapa teman-teman kalian. Jadi, selain selamat pagi, anak-anak, bisa juga berarti selamat pagi teman-teman, gitu. Oke, berikutnya good afternoon sir or good afternoon ma'am. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Nah, biasanya sir atau ma'am kita gunakan untuk orang yang lebih tua. Jadi, ungkapan good afternoon sir atau good afternoon ma'am itu lebih formal dan terdengar lebih sopan. Berikutnya, good evening ladies and gentlemen. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ladies and gentlemen juga sering dipakai dalam situasi yang formal atau resmi. Berikutnya, hi everyone, hi everybody. Hai semuanya. Biasanya kita menggunakan hi everyone, hi everybody itu dalam situasi yang tidak begitu formal atau tidak formal. Ya, biasanya dengan teman sekelas atau teman yang seumuran. Berikutnya, nah ini sama seperti hi, tinggal kita ganti dengan hello. Hello everyone, hello everybody. Ya, artinya hello semuanya. Oke, itu yang pertama. Jadi setelah kalian menyapa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau hi, hello. Selanjutnya adalah ungkapan berikut ini. Let me introduce myself. Artinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, cara yang lebih sopan selain let me introduce myself, kita juga bisa menggunakan ungkapan seperti ini. I would like to introduce myself. Nah, would like berarti ingin, sama seperti want to. Ya, bedanya kalau I want to introduce myself, biasanya terdengar kurang sopan. Nah, supaya lebih sopan lagi, kita menggunakan would like. Nah, I would bisa kita singkat menjadi I petik D. Bacanya I'd. Ya, I'd like to introduce myself. Ya, artinya saya ingin memperkenalkan diri. Oke, berikutnya. Next step is you tell your name. Ya, langkah berikutnya kalian sebutkan nama. Nah, cara paling umum dalam menyebutkan nama menggunakan ungkapan my name is. Ya. Atau bisa juga pakai I am atau disingkat boleh I'm. Ya. Kemudian kalau my name is, I am atau I'm ini biasanya diikuti dengan nama lengkap. Nah, setelah menyebutkan nama lengkap, biasanya kita menyebutkan nama panggilan. Caranya menggunakan ungkapan you can call me ... Kalian dapat memanggil saya. Nah, kalian sebutkan nama panggilan kalian.
Okay, let's see the example. Kita lihat contohnya. My name is Susan Brown. Nama saya Susan Brown. Atau selain pakai my name is, pakai I'm. I'm Susan Brown. Berikutnya, you can call me Susan. Ya, jadi setelah menyebutkan nama lengkap, kalian sebutkan nama panggilannya. You can call me Susan. Kalian dapat memanggil saya Susan. Okay? Now, the third step is telling your living status. Sebutkan status tempat tinggal kalian. Asalnya dari mana, tinggalnya di mana. Nah, untuk menyebutkan asal kalian dari mana, kita bisa menggunakan ungkapan I come from atau I am from. Nah, biasanya diikuti dengan menyebutkan kota asal kalian dari mana. Misalnya, kalian berasal dari Pekalongan, maka tinggal kalian sebutkan I come from Pekalongan atau I am from Pekalongan. Oke. Kemudian, kita bisa juga menggunakan kalimat I am originally from ... but now I live in ... Nah, kita menggunakan ungkapan yang kedua ini apabila kita tinggalnya bukan di kota tempat tinggal kita. Misalnya, kalian berasal dari Pekalongan, tetapi tinggalnya di Semarang. Maka kalimatnya menjadi I am originally from Pekalongan, but now I live in Semarang. Saya sebenarnya berasal dari Pekalongan, tetapi sekarang saya tinggal di Semarang. Seperti itu. Oke. Berikutnya untuk tempat tinggal, alamat, biasanya kita mengawalinya dengan kalimat I live at. Saya tinggal di. Nah, kalian sebutkan alamat. Biasanya sebutkan dulu nama jalannya, kemudian nomor berapa, nah kecamatan mana. Ya, kita lihat contohnya. I come from Batang. Saya berasal dari Batang. I am originally from Batang, but now I live in Pekalongan. Saya sebenarnya dari Batang, tetapi sekarang saya tinggal di Pekalongan. I live at Kartini Street number 5, East Pekalongan. Saya tinggal di Jalan Kartini nomor 5, Pekalongan Timur. Nah, ini setelah I live at, kita sebutkan alamat lengkapnya. Nama jalannya adalah Jalan Kartini, maka kita sebutkan Kartini Street. Kemudian nomornya nomor 5, maka number 5. Nah, Jalan Kartini itu ada di Kecamatan Pekalongan Timur, maka kita sebutkan East Pekalongan. I live at Kartini Street number 5, East Pekalongan. Gitu. Oke, contoh berikutnya. Next step, yaitu you tell your age. Langkah berikutnya, kalian sebutkan umur. Nah, bagaimana sih cara mengungkapkan umur? Kita bisa menggunakan ungkapan my age is ... years old atau I'm ... years old. Bisa juga kita sebutkan dulu kapan kita lahir. Ya, diawali dengan I was born on ... Ya, saya lahir pada ... so now I'm ... years old. Jadi sekarang saya berumur ... Let's see the example. Kita perhatikan contohnya. Nah, ini langsung kalian sebutkan namanya. Contohnya, I'm 15 years old. Saya berumur 15. Ya, betul, 15 tahun. Saya berumur 15 tahun. Kalau 16, Bu? 6, 6. 15 tambahkan 10, 16. Kalau 17, 17. Okay, I'm 15 years old. I'm 16 years old. I'm 17 years old. Gitu. Nah, kalau menyebutkan kapan lahirnya, tanggal lahir diawali dulu dengan
I was born on, nah ini sebutkan bulannya, May, tanggalnya the 12th. Kemudian tahunnya 2005. Jadi untuk menyebutkan tanggal lahir, biasanya sebutkan bulan dulu, May, kemudian tanggalnya 12 nih. Berarti bukan 12 saja, tapi 12 yang diakhiri dengan huruf TH, 12. Gitu. Jadi angkanya tidak pakai yang 1, 2, 3, tapi pakainya yang first, second, third, fourth, fifth, dan berikutnya. Ya, jadi contohnya I was born on May the 12th, 2005. So now I'm 15 years old. Gitu. Jadi ikuti dulu tanggal lahirnya, kemudian umurnya berapa. Okay? Next step. The next step is telling your major. Kalian sebutkan jurusan kalian. Nah, untuk menyebutkan jurusan, kita bisa menggunakan ungkapan I'm majoring at, saya jurusan titik-titik. Atau I'm currently studying titik-titik. Saya sekarang belajar titik-titik. I'm taking titik-titik as my major. Saya mengambil jurusan titik-titik. Nah, jurusan dalam SMK Negeri 4 Pekalongan itu ada 4 jurusan. Nah, kita lihat jurusannya ada apa saja. Oke, nah ini untuk teknik. I'm sorry, it's a typo. It should be teknik, not tankin. Ya, teknik jaringan tenaga listrik. Bahasa Inggrisnya Electrical Power Network Engineering. Ya, kemudian teknik instalasi tenaga listrik yaitu Electrical Power Installation Engineering. Kemudian jurusan teknik pengelasan yaitu Welding Engineering. Kemudian untuk yang agribisnis perikanan air tawar yaitu Freshwater Fishery Agribusiness. Oke, mari kita ulangi. So please repeat after me. Kalian tirukan setelah Bu Argi ya. Electrical Power Network Engineering. Okay, good. Next. Electrical Power Installation Engineering. Okay, good. Kita lanjutkan. Welding Engineering. Okay, next. Freshwater Fishery Agribusiness. Okay, good. Nanti kalian lanjutkan belajar cara pengucapannya sendiri di lain waktu. Okay? Now let's continue to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah selesai perkenalan diri, jangan lupa kalian tutup ya. Jadi langkah berikutnya adalah closing atau penutup. Nah, bagaimana cara menutupnya? Kalian bisa menggunakan ungkapan I think that's all about me. Saya kira cukup tentang saya. It's a pleasure to be here with you all. Oke, senang bisa berada di sini bersama kalian. Nice to meet you. Senang bertemu kalian. Thank you. Terima kasih. Gitu ya. Jadi ada 6 langkah, yang terakhir itu adalah penutup. Nah, sekarang kita lihat contoh lengkapnya nih. Kalian perhatikan contoh berikut ini, bagaimana cara perkenalan dari awal hingga akhir. Ya. Oke. Hello everyone. I would like to introduce myself. My name is Susi Susanti. You can call me Susi. I'm originally from Tegal, but now I live in Pekalongan. I was born on June the 21st, 2006, so now I'm 15 years old. I'm majoring in welding engineering. I think that's all about me. It's an honor to be here with all of you. Thank you. Oke, jadi itu contohnya ya. Coba kita ulangi lagi ya. Kalian perhatikan contoh lengkapnya. Oke, dari awal
Hello everyone. I would like to introduce myself. My name is Susi Susanti. You can call me Suzy. I'm originally from Tegal, but now I live in Pekalongan. I was born on June the 21st, 2006, so now I'm 15 years old. I'm majoring in welding engineering. I think that's all about me. It's an honor to be here with all of you. Thank you. Oke, jadi begitu ya cara perkenalan. Jangan lupa dari awal kalian sebutkan greeting, sapaan dulu. Kemudian telling your name, sebutkan namanya, nama lengkap, kemudian nama panggilannya siapa. Kemudian kalian sebutkan asalnya dari mana, ya. Kemudian tinggalnya di mana. Kemudian yang berikutnya kalian sebutkan usia kalian berapa. Bisa langsung menyebutkan usia atau sebutkan tanggal lahir dulu, kemudian usianya berapa. Kemudian jangan lupa sebutkan jurusannya, apakah TJTL, TITL, TP, atau APAT. Oke. Kemudian setelah itu baru penutup. Oke, I think that's all for today's topic. Thanks for your attention. Should you have any questions, please contact your English teacher. Jika ada pertanyaan, silakan kalian hubungi guru bahasa Inggris kalian. Okay? See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.